Kisah Nabiullah Syamun Al-Ghazi alaihi salam dan hubungannya dengan asal-muasal Lailatul Qadar. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias, disebut Shimson. Dan dalam Alkitab Nasrani, disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya yang berasal dari matahari. Sedangkan Syamun Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, yaitu Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syamun." Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Al-Ghazi AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman kita lanjutkan cerita dan kisahnya. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syamun Al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamat. Dengan pedang itu, beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika beliau merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan dan minuman. Nabi Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syamun juga ahli ibadah. Dan tercatat beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam. Dan siangnya berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang melawan kaum kafir. Selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah kaum kafir dengan jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Syamun berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirun saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, beliau dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya. Akhirnya, atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syamun Al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafirun, sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syamun untuk ikut membantu membunuh Nabiullah Syamun alaihi salam. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syamun suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya."
Pada hari pertama istri Nabi Syamun gagal karena ketiduran. Yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Nabi Syamun tak kuasa menahan kantuk yang aman sangat. Memang Nabi Syamun Al-Ghazi tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam. Di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syamun melapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Nabi Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar menguji sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syamun bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai. Dan istri Nabi Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Syamun itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk menguji jawab istrinya. Namun, sekali hentakan, Nabi Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syamun bercerita juga jika sebenarnya beliau adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini. Syamun berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali Allah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam kepada istrinya. Nabi Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya. Akhirnya pada saat Nabi Syamun tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syamun dengan 4 helai rambutnya. Dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syamun. Sementara beliau tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Nabi Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun, beliau tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syamun alaihi salam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang istana dan dipertontonkan kepada halayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun alaihi salam. "Wahai Syamun, apa yang kau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu. Ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syamun yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syamun hanya bersin sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun roboh menimpa raja kafir bersama seluruh halayat istana termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyaksikannya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur.
dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala rasa sakit yang beliau rasakan. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menembus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syamun menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 15. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Hadar ayat 15 mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Hadar, agar mendapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Syamun Al-Ghazi alaihi salam. Apabila fajar telah terbit di malam Hadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Itulah kisah Nabiullah Syamun Al-Ghazi alaihi salam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.